Semoga kita dalam keadaan sehat semua, dan saya mengucapkan selamat kepada Anda karena Anda semua berhasil mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga mulai hari ini dan ke depan Anda sudah masuk di kelas 12. Artinya Anda tinggal satu langkah lagi untuk dapat menyelesaikan pembelajaran di SMA Dr. Wahidin Sudiroso. Anak-anak kami sekalian, pada tahun ini pembahasan ekonomi tentang perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Untuk semester ganjil, materi yang akan kita sampaikan adalah tentang perusahaan jasa. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita dengan pembelajaran akuntansi perusahaan jasa. Namun sebelumnya kita akan coba kaji tentang sejarah akuntansi. Kenapa hal ini kita sampaikan? Yang pertama adalah agar Anda semuanya, anak-anak kami, dapat menceritakan dan mendeskripsikan tentang sejarah perkembangan akuntansi di dunia dan di Indonesia. Yang kedua, Anda dapat menjelaskan kepada seluruh lingkungan tentang perkembangan akuntansi. Yang kedua, kita juga akan sampaikan pada hari ini tentang siapa yang menggunakan, siapa yang memakai, siapa yang memanfaatkan laporan akuntansi. Baik anak-anak sekalian, sebagai dasar, mari kita buka bukunya halaman 3 sampai halaman 10. Di situ akan dipaparkan tentang sejarah akuntansi, manfaat akuntansi, dan pemakai laporan keuangan. Baik anak-anak sekalian, dalam upaya mempelajari materi halaman 3 sampai halaman 10, coba ada satu pertanyaan yang bisa kamu kembangkan. Yang pertama adalah coba kamu jelaskan bagaimana perkembangan akuntansi di dunia. Yang kedua, untuk apa akuntansi kita pelajari? Apa manfaatnya bagi kita semua? Baik anak-anak sekalian, silakan dipelajari sebagai umpan balik. Nanti kita lanjutkan dengan materi diskusi. Silakan. Baik anak-anak sekalian, untuk lebih jelas mari kita dengarkan video singkat berikut ini. Halo Sobat Cerebrum, kembali lagi di pembelajaran ekonomi. Nah, kali ini kita masuk ke bab akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama ada sejarah akuntansi dunia, di mana pada tahun 1494 Luca Pacioli mempublikasikan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Protioni et Proportionalia, dan buku tersebut terdapat subjudul yaitu Tractus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Nah, subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Nah, setahun setelah buku tersebut dipublikasikan, akuntansi mulai diterapkan di Italia. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Dari sistem ini, pembukuan dan laporan keuangan dapat tersusun secara sistematis dan terpadu karena dapat menggambarkan laba, rugi, kekayaan, serta hak milik perusahaan. Nah, selanjutnya sistem akuntansi diberi nama sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya atau dari nama negara masing-masing. Misalnya sistem Anglo-Saxon di Amerika Serikat dan juga Italia, dan sistem kontinental di Belanda. Pada akhir abad ke-19, sistem pembukuan berpasangan berkembang di Amerika Serikat dan mulai disebut dengan accounting. Sejarah akuntansi di Indonesia sendiri dimulai pada zaman penjajahan Belanda, di mana perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli.
Nah, setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika atau Anglo-Saxon mulai diperkenakan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Nah, pada perkembangan berikutnya, akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK yang sebagai upaya untuk penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan juga peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Kepada anak sekalian yang telah aktif mengikuti proses pembelajaran dengan baik, intinya bahwa akuntansi berkembang dan berawal pada masa primitif di Babilonia. Pada saat itu berkembanglah proses pencatatan akuntansi di tanah liat di masa Raja William Gongkao. Kemudian berkembang pada tahun 1494. Di masa itu muncullah yang namanya Luca Pacioli untuk menerbitkan buku berpasangan yang dikenal dengan buku akuntansi. Intinya bahwa akuntansi adalah bagian dari kehidupan. Semua tidak sadar bahwa sudah menggunakan akuntansi dalam pencatatan kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, terima kasih. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan semangat. Kemudian minggu depan kita lanjutkan dengan bidang-bidang akuntansi. Dan mohon dikerjakan tugas halaman 26 untuk soal nomor 1 sampai nomor 5 saja. Terima kasih.